Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ditamawi Pertiwi dengan NIM 2006091032 dengan nomor absen 12 dari Prodi D3 Kebidanan dengan mata kuliah Agama Hindu. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKM 6. Soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib, dan penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh belas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Soal yang kedua yaitu, jelaskan cara penyucian diri tersebut. Penyucian itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Mawinten. Mawinten merupakan upacara penyucian diri secara lahir dan batin. Mawinten dilakukan oleh golongan Eka Jati, yaitu Pinandite. Eka Jati berarti lahir sekali, yakni lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Yang kedua ada Madikse. Madikse adalah penyucian diri baik secara lahir dan batin dari seorang wilaka atau orang biasa menjadi orang suci atau sulingge ataupun panandita. Madikse disebut juga dengan Madwijati yang artinya kelahiran yang kedua kali. Soal yang ketiga yaitu, orang-orang suci agama Hindu atau Pandita, Pinandita sangat besar peranannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Orang suci agama Hindu atau Pandita dan Pinandita sangat besar peranannya dalam kehidupan beragama. Berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena kesaktian dan kemuzizatannya, kesucian perbuatannya, serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka jadi suci. Soal yang keempat yaitu, jelaskan pengertian orang suci, Pandita dan Pinandita. Pandita adalah pedanda atau sulingge, seorang rohaniawan Hindu yang telah madwijati melalui upacara dikse. Dan Pinandita yaitu adalah pemangku, seorang rohaniawan Hindu tingkai Eka Jati yang telah melakukan upacara Mawinten. Yang kelima, jelaskan sasana dan wewenang orang suci, Pandita dan Pinandita. Pandita yaitu pemangku dapat menyelesaikan upacaranya tertentu, atau biasanya pada pura yang diamongnya, atau biasa disebut dengan menjadi tanggung jawabnya, seperti upacara purnama dan tilem. Sedangkan apabila ada upacara besar seperti upacara padudusan agung di sebuah pura atau melakukan taur dan sebagainya harus dilakukan dengan pandita. Soal yang keenam yaitu, jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dengan agama Hindu, yakni dengan nama resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ida Sang Yang Widiwasa. Para resi yang menerima wahyu dari Tuhan atau Brahman disebut dengan Saptarsi. Adapun Saptarsi tersebut yaitu Resi Grata Samada, Resi Wismatra, Resi Wamudewa, Resi Atri, Resi Brahwaja, Resi Wasista, dan Resi Kanwa. Soal yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara atau avatar adalah agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Soal yang ke-8 yaitu, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Sloka ini diambil dalam Begawan Gita 4.7-8 yang berbunyi, Yada Yadahi Dharmaya Glani Barwati Barata Abhitanama Dharmayisya Tadat Manam Sriwijayanam Paritranaya Sadunang Pinas Ca Duskitam Dharmasata Paranataya Sambambamaya Uguge, yang artinya, manakala kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku akan turun menjelma ke dunia, wahai keturunan Barata atau Arjuna.
untuk menyelamatkan orang-orang baik dan pembimbingan orang jahat, dan menegakkan kembali kebenaran. Aku sendiri menjelma dari zaman ke zaman. Soal yang ke-9 yaitu sebutkan dasa awatara, 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama ada Matsya Awatara, ikan maha besar, muncul saat Satya Yuga. Yang kedua ada Kurma Awatara, sang kura-kura muncul saat Satya Yuga sebagai alas gunung Mandara. Yang ketiga, Waraha Awatara, sang babi hutan, muncul saat Satya Yuga untuk menyelamatkan. Yang keempat, bumi saat tenggelam karena dilempar raksasa Hiranyaksa. Yang kelima, Narasimha Awatara, manusia berkepala singa, muncul saat Satya Yuga. Yang keenam, Wawana Awatara, sang orang cebol, muncul saat Treta Yuga. Yang ketujuh, para Surama Awatara, sang Rama bersenjata kapak, muncul saat Treta Yuga. Yang kedelapan, Rama Awatara, sang kesatria, muncul saat Treta Yuga. Krishna Awatara, putra Wasudewa, muncul saat dua para yuga. Dan yang terakhir yaitu ada Buddha Awatara, Pangeran Siddhartha Gautama, muncul saat Kalki Yuga. Kalki Awatara, sang pemusnah, muncul saat Kalki Yuga. Soal yang ke-10 yaitu jelaskan jenis-jenis awatara. Yang pertama ada Matsya Awatara. Di dalam Purana dikisahkan bahwa alam semesta ini pernah dilanda banjir yang sangat besar dan dahsyat akibat adanya hujan selama 3 bulan terus-menerus siang dan malam. Yang kedua ada Kurma Awatara. Kisah Kurma Awatara ini terdapat di dalam kitab Padma Purana. Dikisahkan para dewata dan para raksasa berebut untuk mendapatkan tirta Amarta Sanjiwani yang berguna untuk menjadikan hidup tidak bisa mati kalau sempat meminum tirta tersebut. Yang ketiga ada Waraha Awatara. Dikisahkan dalam kitab Wisnu Purana, pada suatu masa berkuasalah raksasa yang sangat sakti bernama Hiranyaksa. Raksasa ini tidak bisa mati oleh segala macam senjata, sangat sakti tetapi sangat kejam terhadap umat manusia. Yang keempat ada Wamana Awatara. Wamana Awatara adalah penjelmaan Brahma dalam bentuk sebagai orang cebol atau pendek. Dikisahkan raksasa yang berkuasa pada saat itu sangat kejam memperlakukan para resi dan para pertapa di hutan. Yang kelima ada Narasimha Awatara. Narasimha adalah manusia singa. Dikatakan demikian karena memiliki bentuk tubuh manusia dan berkepala berbentuk singa yang sangat sakti. Di dalam Purana disebutkan seorang raja bernama Hiranyakasipu telah selesai menjalankan tapa yang sangat keras. Yang keenam ada Parasurama Awatara. Parasurama Awatara dikisahkan di dalam Brahma Purana. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahmana Yamadagina. Setelah dewasa dan selesai berguru, Parasurama mendapatkan anugerah senjata berupa kapak. Yang ketujuh ada Rama Awatara. Dalam epos Ramayana disebutkan Raja Ayodhya bernama Dasarata mempunyai putra bernama Ramadewa dan istrinya yang bernama Devi Ekosalia. Pangeran Laksamana lahir dari istri yang bernama Devi Sumitra. Yang kedelapan ada Krishna Awatara. Di dalam kitab Mahabharata dikisahkan ada seorang raja yang sangat kejam bernama Kansa. Ia diramal oleh seorang Brahmana bahwa dirinya akan terbunuh oleh anak laki-laki dari pasangan Wasudewa dengan Dewi Devaki yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Maka Wasudewa dan Devi Devaki adalah Raja Kensa dimasukkan ke dalam penjara sampai akhirnya melahirkan seseorang. Dan yang ke-9 ada Buddha Awatara. Sang Buddha sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Beliau lahir dalam keluarga suku Sakya yang sangat teguh menjalankan tradisi leluhur. Mereka lahir di dalam keluarga Hindu. Ayahnya adalah seorang raja di kerajaan Kapiluwastu bernama Raja Sododana, sementara ibundanya adalah Dewi Mahamaya. Dan yang ke-10 yaitu Kalki Awatara. Kalki Awatara adalah awatara yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia sudah mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah akhir zaman. Kalki Awatara dengan menunggang kuda putih bersenjatakan pedang dan wujud sakti berkeliling dunia menegakkan kebenaran sehingga dunia terhindar dari kehancuran. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya